Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Kadafi dengan NIM 221354043 dari jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi mata kuliah Maintenance and Repair Industry dengan judul Penanganan Gangguan Power Supply Fault atau PSF pada gardu distribusi HCL melalui penggantian modul rectifier oleh PLN UP2D Jawa Barat. Oke, yang pertama masuk dulu ke latar belakang sistem. Jadi sistem SCADA. Jadi sistem SCADA ini tuh digunakan untuk pengawasan pengendalian jaringan distribusi secara real time. Salah satu yang menunjang dari SCADA ini adalah perangkat yang ada di lapangan, yang mana perangkat yang ada di lapangan ini tuh disuplai menggunakan suplai arus DC ya, yang mana arus DC ini sumbernya adalah dari power supply. Oke, masuk ke selanjutnya adalah peran rectifier dan sistem arus DC. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, rectifier ini adalah sebagai sumber DC utama dengan baterai sebagai backupnya. Oke, masuk ke kronologi gangguan PSF atau Power Supply Fault. Jadi pada gardu distribusi ini muncul alarm PSF pada sistem, sehingga dilakukan pemeriksaan ke lapangan yang menyebabkan yang mana alarm ini itu menyebabkan terjadinya kerusakan pada modul-modul yang ada di lapangan, yang itu modul-modul yang ada di lapangan tidak dapat menyala. Lalu setelah dilaksanakan pemeriksaan di lapangan, ternyata tegangan pada rectifier ini tuh, tegangan keluarnya itu adalah 0 volt DC, sehingga tidak dapat mengaktifkan perangkat-perangkat SCADA yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pada saat identifikasi masalah ini tuh dicek beberapa kondisi juga, seperti tegangan output, tegangan input, dan juga terlihat perangkat-perangkat yang padam. Di sini terlihat itu AC inputnya normal ketika dilakukan pengukuran tegangan, akan tetapi output DC-nya itu tidak ada, sehingga perangkat-perangkat yang ada di lapangan itu padam atau tidak menyala, jadi tidak bisa dikontrol, dimonitoring secara jarak jauh. Selanjutnya adalah dilakukan analisis kerusakan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, modul rectifiernya itu dibongkar, lalu di tracing dulu dari visualnya, dan terlihat bahwa pada visualnya itu ada komponen kapasitor yang gosong dan juga kabel yang terbakar. Nah, pada kapasitor yang gosong ini tuh ada di bagian modul kontrol, sehingga sangat sulit untuk dilakukan perbaikan pemasangan ulang komponen kapasitornya saja. Nah, dari kesimpulan identifikasi yang tadi sudah dijalankan, penyebab utamanya itu adalah modul rectifier yang rusak, sehingga berdampak pada supply DC yang hilang. Lalu tindakannya adalah dikarenakan sangat sangat sulit dan juga sangat riskan dalam jika akan mengganti komponen kapasitornya saja, maka tindakannya itu adalah penggantian modul. Nah, untuk kebutuhan maintenance and repairing ini adalah hal-hal yang dibutuhkannya itu adalah pemulihan supply DC, penggantian modul rectifier, dan juga verifikasi sistem pasca setelah
dilakukannya maintenance and repair. Berikut ini adalah proses penggantian rectifiernya. Yang pertama seperti dapat dilihat di gambar adalah isolasi sistem. Jadi seluruh sumber atau tegangannya itu dimatikan terlebih dahulu. Setelah itu pelepasan modul yang lama. Ini adalah proses pelepasan modul yang lama, melepas tiap kabelnya, lalu melepas modulnya dari rak, lalu pemasangan modul baru. Pemasangan modul baru ini tuh dilakukan juga proses rewiringnya ya. Selanjutnya adalah pengujian dan setting tegangan. Yang pertama itu dilakukan pengujian tanpa beban, yaitu power supply atau modulnya itu diberi tegangan AC lalu dicek berapa outputnya. Pada saat pengecekan outputnya itu masih berada jauh di bawah di ambang batas yang dibutuhkan, sehingga dilakukan proses setting output tegangan seperti yang dapat dilihat di gambar yang di kanan. Di setting sampai output ada di 52 volt DC. Setelah itu dilakukan lagi penyambungan kabel untuk beban dan lain-lain. Setelah itu dilakukan verifikasi sistem. Dilihat terlebih dahulu perangkat-perangkat yang ada di lapangan seperti remote terminal unit dan juga modem dan juga I/O yang sudah menyala. Nah, setelah itu dicek juga apakah alarm PSF sudah hilang. Dan ketika sistem sudah dinyatakan normal, maka dilakukan pengujian kembali untuk power supply yang sudah dipasang. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan bawah, ini adalah power supply yang sebelumnya yang telah rusak. Power supply yang telah rusak diamankan dan dibawa lagi ke kantor PLN untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya adalah masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama adalah PSF akibat rectifier rusak. Jadi power supply fault ini itu sebenarnya bisa banyak indikasi yang terjadi yang menyebabkan power supply fault. Tapi untuk kasus kali ini adalah diakibatkan oleh rectifier yang rusak. Selanjutnya adalah maintenance repair dilakukan dengan penggantian modul dikarenakan kesulitan dalam penggantian komponennya dan sangat riskan untuk mengganti komponen tersebut karena dapat mempengaruhi performa dari rectifiernya, maka dilakukan dengan penggantian modul rectifier yang baru. Lalu selanjutnya adalah sistem kembali normal. Setelah dilakukan MR, sistem telah kembali normal. Terima kasih.